Topik kita sebetulnya ini adalah topik yang cukup berat ya, tapi saya berharap saya bisa memberi penjelasan yang sekiranya saudara-saudara semua bisa pahami. Ya, saya pertama-tama ingin memperkenalkan Cornelius Van Til ya. Ya, silakan. Van Til itu adalah orang Belanda, lahir di Belanda, lalu kemudian orang tuanya pindah ke Amerika, dia ikut pindah. Lalu kemudian dia bersekolah di satu sekolah reform ya, Calvin College. Calvin College itu dikelola oleh orang-orang Belanda yang pindah ke Amerika, orang-orang reform ya. Lalu kemudian dia masuk ke Calvin Seminary ya. Calvin Seminary ini itu di mana Louis Berkhoff ya. Saudara mungkin tahu Louis Berkhoff ya. Louis Berkhoff mengajar di sana. Dia duduk di bawah Louis Berkhoff sekitar 1 tahun. Di situ lalu pindah ke Princeton. Princeton Seminary waktu itu belum liberal ya, belum liberal. Nah, setelah Princeton itu mau reorganisasi sekolahnya karena ingin mengakomodir seluruh pemikiran ya, termasuk liberal dari segala macam. Maka seorang yang bernama John Gresham Machen itu keluar dari sana beserta beberapa orang lain. Keluar dari sana, lalu Van Til ikut, Van Til muda ikut. Lalu mendirikan sekolah yang disebut Westminster Theological Seminary, masih ada sampai sekarang di Amerika ya. Seperti itu. Dan Van Til mengajar di sana seumur hidupnya sampai dia pensiun ya, seumur hidup sampai dia pensiun ya. Mengajar apologetika presaposisi, dan ini yang kita bahas ya. Saya kira itu saja perkenalan singkatnya. Sebelum itu saya juga mau perkenalkan Pak Matalu. Oh gitu ya. Oh, kita belum perkenalan. Ya, Pak Muriwali Yanto Matalu menyerahkan diri full time melayani tahun 97, lulus S1 dari STT Salem, Malang 2006, lulus program MIRT Master of Intercultural Reform Theology dari Theological University Reform. Nah, sekarang Pak Matalu lagi riset PhD dalam bidang sistematik teologi di seminari yang sama di Kempen, pendeta di gereja-gereja reform di Indonesia. Mungkin itu saja perkenalan. Beliau sangat hatam di bidang Van Til. Dan kalau Bapak Ibu ini mau masuk di grup Facebook, ada namanya tanya jawab bersama MEM dan grup Van Tilian ya. Oke, bisa lanjut. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya lanjut ya. Nah, sekarang kita perlu membahas secara ringkas saja ya. Banyak hal mungkin nanti cuma overview ya, mengenai teologi dan epistemologi daripada Van Til ya. Epistemologi itu adalah bagaimana kita mengetahui ya. Jadi pengetahuan tentang pengetahuan. Banyak orang kira mengetahui, tapi ternyata pengetahuannya itu salah ya. Sumbernya dari mana ya? Lalu kemudian sah atau tidak ya. Pengetahuan itu sah atau tidak, logis atau tidak, atau jangan-jangan irasional begitu. Nah, ini menjadi bidang kajian daripada epistemologi ya. Jadi kita membahas mengenai teologi dan epistemologi daripada Van Til. Nah, di dalam teori pengetahuan yang dipercaya oleh Van Til, dia mengikuti tradisi reform dalam hal ini. Di dalam tradisi teologi reform itu dengan jelas membedakan antara pencipta dan ciptaan. Dan perbedaan ini adalah perbedaan kualitas, bukan kuantitas ya. Kan ada yang berkata Tuhan tahu segala sesuatu, manusia tahu sedikit ya begitu. Tetapi levelnya sama. Jadi Tuhan tahu dalam jumlah yang sempurna, manusia tahu dalam jumlah yang sedikit atau yang kecil begitu. Tetapi reform tidak demikian. Ada perbedaan kualitas antara pengetahuan Allah dengan manusia. Sehingga bagaimana manusia misalnya tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, dengan Tuhan tahu 2 tambah 2 sama dengan 4 itu tidak sama. Ada perbedaan kualitas ya. Ada istilah di situ saudara, kalau saudara perhatikan di layar sana itu archetype, ektype ya. Archetype itu yang asli, yang orisinil ya. Jadi Tuhan yang asli, yang orisinil,
Lalu manusia ini adalah salinan, type-nya, ya. Seperti itu. Maka dalam teori pengetahuan kita hanya bisa benar kalau mengikuti atau mirip dengan pengetahuan Tuhan. Sama seperti satu buku, ya. Satu buku saya mau fotokopi, hasil kopian itu hanya bisa benar kalau betul-betul meniru yang asli. Kalau tidak meniru yang asli, berarti itu sesuatu yang palsu, ya. Seperti itu, ya. Jadi pengetahuan kita manusia ini adalah kopiannya pengetahuan Tuhan, begitu. Jadi Tuhan yang asli, pengetahuannya yang asli, manusia yang kopiannya, seperti itu, ya. Lalu sekarang kita bicara mengenai point of reference, ya. Point of reference ini, saudara, titik rujukan kita apa? Mungkin saya kasih sederhana. Masalah keselamatan misalnya, ya. Titik rujukannya apa? Kalau saya mempercayai keselamatan saya hanya karena anugerah Tuhan, maka titik rujukannya adalah Tuhan. Kalau saya percaya keselamatan saya adalah usaha saya, karena saya berbuat baik maka saya selamat, maka titik rujukannya adalah saya. Ini adalah dua hal yang berbeda, saudara. Dua hal yang berbeda. Maka teologi ini sebetulnya hanya dibagi menjadi dua bagian paling penting, ya. Teologi yang merujuk kepada Allah, teosentris, dengan teologi yang merujuk kepada diri, antroposentris. Kalau seseorang berkata, mari kita berbuat baik, mari kita hidup sesuci-sucinya supaya kita selamat, dia merujuk kepada manusia, bukan merujuk kepada Tuhan Allah, gitu, ya. Tapi kalau seseorang berkata, aku ini orang berdosa, kalau Tuhan tidak selamatkan saya, maka saya mustahil selamat. Jadi dia merujuk kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau dengar khotbah pendeta-pendeta kan gampang, ya. Kalau yang menekankan hidup benar supaya selamat, hidup suci supaya selamat, ya. Nah, ini kan saudara tahu, kan? Jadi corpus delicti biar bisa selamat, kan? Saudara tahu rujukannya kemana? Tapi kalau orang rendah hati berlutut, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak mungkin bisa selamatkan diri kecuali Engkau selamatkan aku. Nah, ini rujukannya pasti Tuhan, ya. Itu maksudnya point of reference. Jadi pengetahuan kita ini, ya, itu hanya bisa benar kalau selalu merujuk kepada Tuhan. Kalau begitu apa? Sederhananya standar kita mesti Alkitab. Apa yang kita tahu melawan Alkitab, ya, yang kita tahu itu melawan Alkitab pasti salah. Tetapi jika apa yang kita tahu selalu selaras dengan Alkitab, itu pasti selalu benar, ya. Sederhananya begitu, ya. Lanjut. Masih ada, ya. Yang terakhir, ya, ultimate point of reference mestinya adalah Allah Tritunggal, begitu, ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan, ya, rujukan menurut Van Til, ya, bukan sekadar Allah dalam pengertian umum, ya. Kalau kita hanya bicara Allah dalam pengertian umum, banyak orang mengatakan aku percaya Tuhan, percaya Allah, kan begitu, ya. Islam kan juga begitu, kan. Agama-agama lain juga sama, ya. Tetapi kalau Kristen tidak bisa berkata Allah secara umum, ya. Seperti ketika teisme yang percaya kepada Allah dengan ateisme berhadapan-hadapan. Teisme ini sebetulnya umum itu, ya. Betul atau tidak? Islam ya teisme, kan? Begitu, kan? Yang lainnya juga teisme begitu, berhadapan-hadapan dengan ateisme. Tetapi bagi Van Til, kita tidak bisa hanya bicara Allah secara umum, mesti Allah Tritunggal, ya. Maka point of reference kita Allah Tritunggal. Bicara apapun, rujukannya adalah Allah Tritunggal. Lanjut. Nah, ini yang sedikit lebih sulit untuk memahami pemikiran Van Til, ya, di dalam epistemologinya. Itu sangat trinitarian sifatnya, ya. Sangat trinitarian dalam pengertian sangat dipengaruhi oleh doktrin Tritunggal. Dan memang seharusnya orang Kristen itu pemikirannya harus diwarnai, dipengaruhi oleh doktrin Tritunggal. Seorang teologi reform yang lain yang bernama Augustus Hopkins Strong, dia berkata bahwa kunci untuk membuka seluruh ilmu itu adalah Tritunggal, doktrin Tritunggal. Nah, mari kita melihat sekarang
Apa alasannya? Mengapa Tritunggal sangat penting sekali? Di dalam filsafat saudara, itu ada pergumulan tentang yang satu dan yang banyak, ya. One and many, ya, atau unity and diversity, ya. Kesatuan, keragaman, begitu. Jadi itu pergumulan para filsuf, ya. Nanti saya memberikan contoh-contoh sederhana, ya, biar nggak terlalu mengawang-awang atau abstrak, kan begitu, ya. Jadi filsuf Yunani yang bernama Thales, ya, itu filsuf Yunani yang apa namanya, yang dicatat di dalam sejarah, ya, itu yang pertama, ya, begitu, ya. Mungkin ada filsuf Yunani yang lainnya kita tidak tahu, tapi yang dicatat dalam sejarah itu Thales mengatakan unsur segala sesuatu itu adalah air, begitu. Ini misalnya mikrofon ini, ya, diperas tetap keluar air katanya. Mimbar ini misalnya diperas begitu keluar air. Manusia apalagi, ya, berapa puluh persen air, kan, begitu. Jadi unsur utama segala sesuatu itu adalah air. Dengan demikian dia menekankan kesatuan, yang satu, ya, menekankan yang satu, ya. Lalu kemudian seorang filsuf lain itu yang bernama Parmenides. Parmenides itu berkata apapun yang ada itu ada, apa yang eksis itu eksis. Di sini dia menyangkal perubahan. Ya, perubahan itu hanyalah sesuatu yang semu, ya, begitu, ya. Apapun yang ada, begitu. Dengan demikian dia menekankan apa di sini? Kesatuan, ya, menyangkal keragaman. Lalu kemudian seorang filsuf lain yang bernama Heraklitus, dia membuat satu tesis yang berlawanan dengan Parmenides, ya. Heraklitus berkata segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Semua berubah. Jikalau Anda berjalan di satu kali, ya, katanya begitu, ya, satu kali, besok kalau Anda berjalan di sana lagi sudah berubah semua. Air yang mengalir di sana sudah air yang berbeda, mungkin struktur pasir dan batu di bawahnya itu sudah berbeda semua. Seperti itu. Jadi segala sesuatu berubah kecuali satu yang tetap, yaitu apa? Perubahan itu sendiri. Dengan demikian sebetulnya dia menekankan prinsip keragaman sih sebetulnya, yang banyak, ya, bukan yang satu, ya. Lalu kemudian Plato, ya. Plato mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh real itu adanya di dunia ide. Apa yang kita lihat di dunia ini sesuatu yang bayangan, ya, dunia bayangan yang tidak real, ya. Sesuatu bayangan yang tidak real, ya. Maka di dalam dunia ini kita melihat segala sesuatu tentu tidak sempurna, ya, banyak cacatnya. Dan memang sebetulnya ini benar, ya. Saudara lihat mimbar ini kelihatan bagus, kan? Tapi kalau diteliti-telitinya, mimbar ini banyak cacatnya, saudara-saudara. Ada orang berdoa, berikan saya istri yang cantik, yang sempurna, yang selalu tersenyum kepada saya, begitu, yang selalu baik hati. Tapi dapatnya yang cacat, saudara-saudara. Betul atau tidak? Ada tidak yang nggak pernah berselisih dengan, ya, kalau yang sudah menikah, ya, yang belum menikah, yang tidak pernah tangkap sama pacar, ada tidak? Maka bagi Plato, segala sesuatu yang kita lihat ini ada cacat, yang tidak ada yang sempurna. Tetapi dalam ide kita itu ada yang sempurna, ya. Kalau saya gambar segitiga di sini tidak sempurna, tapi dalam ide saya ada segitiga tentang ada tentang segitiga yang sempurna. Maka menurut dia di dunia ide betul-betul ada segitiga yang sempurna, ada mimbar yang sempurna, ada wanita yang sempurna dan lain sebagainya. Maka dia di sini apa? Dia menekankan kesatuan di dunia ide dan melihat ketidakteraturan, ya, dalam keragaman dalam dunia yang kelihatan ini. Nah, ini pergumulan para filsuf, ya. Lalu kalau kita, mungkin saya tidak akan detail membicarakan semua itu. Kita lihat filsafat modern, saudara. Filsafat modern itu dimulai sejak era René Descartes, ya. René Descartes dengan slogannya itu yang sangat terkenal sekali, cogito ergo sum, ya. Aku berpikir maka aku ada, ya. I think therefore I am. Nah, sejak René Descartes, maka misi daripada filsafat itu adalah mencoba merumuskan satu kebenaran yang sifatnya objektif dan mutlak.
Diterima di sini, diterima di mana? Di mana-mana. Benar di sini, benar di mana-mana. Benar pada masa lampau, benar pada waktu saat ini, benar pada masa yang akan datang. Kebenaran yang bersifat mutlak dan objektif, absolut begitu. Saudara melihat di sini apa yang mau diperjuangkan di sini? Kesatuan. Betul ya? Kesatuan ya. Kebenaran yang satu itu yang berlaku di mana? Di mana-mana. Dan ini sebetulnya selaras dengan iman Kristen kita kan? Ya. Walaupun kalau modernisme itu rujukannya apa? Point of reference-nya apa? Manusia. Kalau René Descartes berkata rasio inilah yang menjadi standar pengetahuan, gitu ya. Suatu saat dia tidur-tiduran, lalu kemudian dia melakukan keberadaan dirinya. Saya ini ada atau tidak ya begitu. Lalu dia mulai cubit-cubit diri, saudara. Cubit-cubit dirinya. Lalu kemudian dia berpikir, kalau aku tidak ada, ya, karena dia sedang meragu-ragukan keberadaan dirinya. Kalau aku tidak ada, lalu siapa yang sedang beraktivitas meragukan diri? Justru karena saya ada, maka saya bisa meragukan diri. Maka bagi dia aktivitas meragukan diri itu, itulah yang membuktikan dia ada. Maka waktu dia berkata I think therefore I am, ya, saya berpikir dalam pengertian meragukan diri, ya, aku berpikir maka aku ada, maka itu membuktikan sebetulnya eksistensinya sungguh-sungguh ada. Maka bagi dia rasio saya ini menjadi satu standar untuk melihat kebenaran. Jadi point of reference-nya apa ini filsafat modern? Kalau saya rujuk kepada Descartes ya, manusia. Kalau kita Kristen tidak boleh kan begitu ya. Jadi filsafat modern menekankan kesatuan ya. Lalu kita lihat sekarang mengenai filsafat eksistensial dan juga postmodernisme. Kalau filsafat eksistensial ini adalah bapaknya filsafat postmodern. Era kita sekarang ini saudara itu era postmodern ya. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya ya kebaktian gereja yang hingar-bingar ya dengan postmodernisme saya belum lihat relasinya secara logis ya. Tetapi kalau spiritnya, spirit anti kemapanan ya, itu sama. Betul-betul sama. Seorang pendeta bayangkan, tidak usah persiapkan khotbahnya ya. Seperti seminar ini tidak usah persiapan ya begitu kan. Lalu kemudian ketika tampil di depan, saudara-saudara, tadi ketika saya berdiri dan maju ke mimbar ini, Roh Kudus berbicara kepada saya, kamu harus bicara ini. Nah ini anti kemapanan kan, begitu ya. Puji-pujian, tidak tahu waktu berapa lama, yang penting lompat-lompat, hingar-bingar sampai berjam-jam, nanti pas dia khotbah tidur semua. Tidak mau diatur liturgi. Kalau diatur liturgi itu kan mapan ya, tapi tidak mau, anti kemapanan. Postmodernisme seperti itu saudara. Bebas. Kebenaran tidak boleh dilihat sebagai mutlak dan absolut, tidak boleh. Kebenaran itu bersifat relatif, ya. Maka kalau ada pendeta yang mengatakan ya, kenapa merujuk kepada konsili Kalsedon? Kenapa rujuk kepada ajaran bapak-bapak gereja mengenai Tritunggal? Teologi saya sendiri bisa kan? Kan begitu. Nah ini spiritnya anti kemapanan saudara. Jadi dia kira Tuhan bekerja melalui orang per orang saja begitu. Padahal Tuhan bekerja melalui komunitas. Kalau tafsiran saya atas Alkitab keluar daripada tafsiran komunitas Kristen secara umum, maka saya pasti sesat. Tuhan tidak bisa membenarkan pribadi per pribadi. Tuhan bekerja di dalam satu tubuh gereja, saudara. Maka kalau ada satu orang tafsiranku yang benar ini, tetapi melawan seluruh tafsiran orang lain, dia pasti palsu dan sesat. Maka saudara jangan bangga ya kalau lihat pendeta ini baru saya baru temukan begitu kan, ini baru ini. Jangan bangga saudara. Sangat mungkin dia sedang menyesatkan orang. Ya. Nah, ini spirit postmodern. Ya. Filsafat postmodern saudara anti kemapanan dan kebenaran itu bersifat relatif. Ya. Saya mungkin menjelaskan sederhana saja ya. Artinya kebenaran bagaimana perspektif masing-masing. Ya. Maka segala sesuatu menurut postmodernisme kita harus pikirkan ulang. Ini istilah-istilah kayak gini, rethinking ya, memikirkan kembali ya, atau mencoba
menggumulkan kembali begitu. Karena tidak mau terima begitu saja yang diberikan. Di satu sisi ini bagus dalam pengertian apa yang kita terima kan perlu diuji ya. Yang kita terima dari dulu kan perlu diuji kan, saudara. Tetapi di sisi lain ini mempunyai spirit pemberontakan sebetulnya, yang tidak mau diatur oleh otoritas. Salah seorang filsuf postmodern yang namanya Michel Foucault, ya cuma saya tidak tahu untuk pronunciation namanya kalau Prancis ya. Michel Foucault ini saudara, dia mengajarkan begini mengenai seksualitas. Seksualitas itu bikinan gereja, bikinan Kristen, atau bahkan bikinan politik untuk menghambat kebebasan orang di dalam mengekspresikan kehidupan seksualnya dengan benar. Jadi dia membedakan antara seks itu sendiri dan seksualitas yang diciptakan. Nah, seksualitas yang diciptakan misalnya apa? Kalau berpakaian ya harus sopan lah yang wanita kan begitu ya. Kamu kalau pacaran itu jangan boleh macam-macam. Kamu kalau pacaran laki-laki mesti cari yang perempuan kan. Jangan laki-laki cari sama laki-laki, perempuan sama perempuan begitu kan. Itu bagi Michel Foucault itu adalah seksualitas yang diciptakan manusia. Yang dia bedakan dari seks itu sendiri. Maka karena dia percaya semacam ini saudara, maka kehidupan seksualnya menjadi buas sekali. Benar-benar liar. Waktu dia ke Amerika, dia terlibat dalam komunitas gay, ya, ikut mandi-mandi di pemandian itu kaum homo, ya. Lalu kemudian saudara, tidak lama beberapa tahun kemudian dia terkena HIV/AIDS, dan dalam tempo 1-2 tahun dia jatuh di depan apartemennya mati. Nah, inilah akibat kalau tidak mau diatur, kalau agama panah, tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Maka pesan saya saudara ya, di seminar ini, belajarlah melihat ke belakang. Bagaimana gereja zaman dulu yang sudah dipimpin Tuhan mengajar. Dan kita juga sebagai orang Kristen harus bertanggung jawab untuk melihat ajaran Kristen, doktrin Kristen ini sebagai sesuatu yang sifatnya komunal, bukan orang per orang. Ya, tentukan sendiri menurut maunya. Ini spirit daripada kitab Hakim-Hakim, di mana orang Israel apa? Mereka melakukan apa yang mereka pandang baik sendiri. Tidak ada nabi, tidak ada pimpinan kan, saudara. Sekarang kita akan melihat mengenai apa yang dipahami Van Til di dalam pergumulan ini ya. Jadi menurut Van Til, problem yang satu dan yang banyak ini tidak menemukan jalan keluar dalam filsafat. Mengapa? Karena mereka tidak merujuk kepada Allah Tritunggal. Hanya di dalam Tritunggal, maka yang satu dan yang banyak itu kita dapat pahami dengan benar. Bahkan yang satu dan banyak itu ternyata bukan sesuatu yang abstrak, ternyata berujung pada satu pribadi yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus, begitu ya. Kita kenal Yesus Kristus, kita mengenal Allah Tritunggal. Nah, saya ingin menjelaskan sekarang bagaimana problem satu dan banyak ini ya. Ketika seseorang misalnya menekankan kesatuan saja, itu menuju kepada nihilisme. Ketika seseorang menekankan keragaman saja, itu menuju kepada sama, kosong, nihil juga. Ilustrasi sederhana, saya coba ini ambil ini tisu ya. Tisu ini saudara satu ya, satu tisu kan, satu tisu. Kalau tisu ini saya robek-robek, artinya saya membuang kesatuannya tadi ya. Tadi kan satu tisu ya. Saya buang kesatuannya, saya robek-robek ya. Ya, seperti ini ya. Sekarang masih jadi satu tisu seperti tadi? Tidak, sudah terpilah bermacam-macam potongan kan begitu ya. Nah, saudara masih lihat potongan-potongan ini karena apa? Masih menggunakan kesatuan. Di tangan saya ini, tangan saya yang menyatukan potongan-potongan ini, betul atau tidak? Sekarang mari kita buang kesatuannya. Artinya tangan saya tidak usah lagi memegang kertas-kertas ini. Saya lepas, melayang di udara.
saudara masih lihat melayang-layang di udara potongan kertas ini karena masih memanfaatkan kesatuan, yaitu udara. Udara terbuka, betul atau tidak? Bayangkan tidak ada udara, tidak ada apa-apa. Ini lepasnya kemana ini? Tidak bisa saudara, tidak ada lagi. Kalau masih kelihatan berarti ada unsur bawah satunya kan? Betul atau tidak? Nah, ini sederhananya. Jelas ya? Jadi menekankan kesatuan dengan mengabaikan keragaman itu nihil, kosong, abstrak. Bukan abstrak, absurd ya. Sesuatu yang mustahil. Nah sekarang mari kita balik. Tadi saya katakan menekankan keragaman ya, mengabaikan kesatuan. Sekarang kalau kita menekankan kesatuan dan membuang keragaman, nah ini lebih sederhana lagi kalau saya pakai ilustrasi. Kalau kita ini semua mukanya sama semua, satu ya, gigi kita sama ya, mata kita sama, semua sama, warna kulit sama. Kalau saya senyum, Anda senyum. Saya masih bisa mengenal Anda, Anda bisa mengenal saya atau tidak? Kesatuan itu menjadikan sesuatu absurd. Kalau seluruh dunia ini hanya air saja, semua air, saya air, mimbar ini air, hanya satu, yaitu air. Loh, apa maknanya itu? Tidak ada makna. Maka seorang pengikut Van Til yang berkata, Rasduni, dia berkata, kalau siang dan malam itu sama dan satu, ya, gelap dan terang itu sama dan satu, segala sesuatu itu sama dan satu, maka tidak ada makna apa-apa. Betul ya? Tidak ada makna apa-apa. Kalau saya ini adalah mata semua ya, tidak ada tangan, tidak ada itu, mata semua, satu mata saja, semua mata, maka tidak ada makna saudara. Jadi menekankan kesatuan, membuang keragaman, kosong. Nah, ini pergumulan real daripada filsafat sebetulnya. Saya tambah lagi satu sekarang, mungkin lebih berat sedikit. Biasanya orang mencari hakikat dari sesuatu itu ada dua cara, ya, mencari esensi ya. Esensi itu inti ya, mungkin bahasa sederhananya inti ya, hakikat. Hakikat dari sesuatu hal itu pertama pakai cara generalisasi, dari yang khusus bergerak kepada yang umum. Yang kedua pakai cara partikularisasi, ya, dari yang umum bergerak kepada yang khusus. Saya kasih contoh misalnya, mungkin saya ambil contoh daripada John Frame saja ya. John Frame ini murid daripada Van Til. Anjing misalnya, seekor anjing namanya Fido ya. Seekor anjing misalnya namanya Fido. Kalau kita mau cari hakikatnya Fido dengan cara generalisasi, berarti kita bergerak daripada Fido yang khusus tadi ya, bergerak menuju kepada yang umum, yang universal begitu. Berarti Fido ini golongan apa? Anjing ya. Fido golongan anjing. Lalu anjing kita cari lagi, anjing itu apa? Anjing masuk ke dalam golongan binatang, ya betul ya. Binatang kita bisa cari lagi, kita bisa generalisasi lagi untuk mencari esensinya. Apa? Binatang itu masuk dalam makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Ini sudah tambah abstrak ya. Bisa dipegang dia. Kalau Fido tadi saya bisa pegang kan? Fido ya. Mungkin waktu dia goyang-goyang ekor kan itu ya. Tapi kalau sudah makhluk hidup apa? Abstrak saudara. Masih bisa digeneralisasi. Makhluk hidup itu kalau terus digeneralisasi apa? Mungkin ciptaan tidak ya. Makhluk hidup apa? Keberadaan mungkin ya. Eksistensi ya. Being ya begitu. Being ini sudah tambah abstrak. Being itu apa? Setelah sampai di being, mau diapakan lagi? Habis, tidak ada saudara. Sampai di being tidak ada lagi. Jadi mencari hakikat Fido yang anjing tadi dengan cara generalisasi sia-sia, kosong. Nah sekarang coba kita balik, pakai cara partikularisasi ya, dari yang umum ke khusus. Fido ini kita mencoba cari hakikatnya. Yang paling penting dari kehidupan Fido apa sih? Katakanlah jantungnya ya. Coba ambil jantungnya lalu kita belah jantungnya. Dapat apa? Ya paling itulah dari bilik kiri, bilik kanan kan begitu ya. Dibelah sampai pada intinya atau tidak? Atau unsur ultimatnya? Sampai tidak? Tidak bisa. Kalau
jantungnya Fido terus dibelah-belah-belah, lalu kita berkata, kita sudah mendapatkan unsur ultimat, ya. Tetapi unsur ultimat yang kita katakan ultimat ini masih bisa diurai dengan masih bisa dibicarakan di dalam hubungan atau relasinya dan yang lain, maka itu belum unsur ultimat, belum. Masih bisa dibelah lagi. Kalau terus dibelah dapat apa? Kosong juga. Kosong. Jadi menekankan kesatuan, mencari hakikat atau esensi sesuatu dengan cara generalisasi, ya. Generalisasi ini itu masuk ke dalam kategori kesatuan tadi, ya. Itu sia-sia. Dengan cara partikularisasi itu masuk ke dalam kategori kejamakan, ya. Itu juga sia-sia, menuju kepada kenihilan, kekosongan. Van Til berkata hanya dalam doktrin Tritunggal saudara bisa melihat kesatuan dan keragaman itu dengan utuh. Di dalam keragaman Tritunggal, 3 pribadi, di dalam masing-masing pribadi seluruh kesatuan, yaitu kesatuan esensinya ada sepenuhnya, baik pada Bapa, Anak maupun Roh Kudus. Sebaliknya Bapa partikularnya yaitu Bapa juga direfleksikan secara penuh di dalam hakikatnya. Jadi Bapa sepenuhnya direfleksikan oleh hakikat yang satu itu, sementara hakikat itu juga merefleksikan sepenuhnya ketiga pribadi itu dengan sempurna, saudara. Nah, ini yang menjadi titik rujukan kita kalau berbicara apa saja. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan praktis, ya, yang sederhana sekarang, supaya kita mengetahui bahwa doktrin Tritunggal ini tidak pernah tidak relevan dengan seluruh bidang kehidupan kita. Saya pernah berbicara dengan seorang dokter dari Belanda, saudara. Saya bicara seperti itu, ya. Saya katakan kehidupan kita ini tidak bisa lepas daripada doktrin Tritunggal. Oh, saya baru tahu itu, katanya. Coba, bagaimana bisa menjelaskan itu? Saya kira belajar doktrin Tritunggal itu sesuatu yang abstrak, ya, yang tidak ada hubungan dengan kehidupan praktis. Ini pembelajaran teologi yang sangat buruk. Itu sebabnya banyak orang tidak mau belajar teologi, karena dianggap teologi di atas tidak ada hubungan dengan kehidupan praktis saya. Wah, ini bahaya sekali. Nah, sekarang bidang apa misalnya, saudara? Saya nggak ada papan tulis, ya, nggak apa-apa, ya. Bidang misalnya matematika, ya. Ada hubungan tidak matematika dan Allah Tritunggal? Ada hubungan tidak? Prinsip kesatuan dan kejamakan tadi, one and many, ada tidak? Ada. Sekarang angka 1, saudara, angka 1, ya. Angka 1 ini hanya bermakna jika ada angka 2, 3 dan lain sebagainya. Atau kalau digeser ke sebelah sini 1, kemudian ada 0, ada minus 1, minus 2 dan lain sebagainya. Angka 1 tidak bisa berdiri sendiri tanpa angka-angka yang lain. Butuh kesatuan dan angka-angka yang lain. Tetapi sekaligus angka 1 itu unik. Sama kalau kita bicara Tritunggal, Bapa itu unik. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, bukan anak. Saudara, unik, tetapi tidak bisa tanpa yang lainnya. Mengapa matematika bisa seperti itu? Karena matematika diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini spirit reform, saudara. Tidak ada bidang yang di luar kehendak, bukan kehendak, ya, di luar daripada prinsip Tuhan, ya, prinsip Tritunggal, tidak ada. Semua diwarnai oleh Tritunggal, atau boleh saya katakan segala sesuatu sedang merefleksikan Tritunggal. Contoh sederhana lagi sekarang, ruangan ini, kan, ini satu kelas, ya, satu kelas seminar, ya, satu ruangan, satu kelas seminar. Berarti kesatuan, kan, ada kesatuan di sini, ya. Tapi dalam satu kelas ini ada keragaman yang masing-masing unik. Ada pembicara, ada audiens. Bahkan audiens ini masing-masing unik, saudara. Betul atau tidak? Masing-masing unik. Tapi kita satu ruangan, satu seminar ini. Ini merefleksikan apa? Tritunggal. Maka saudara, tauhid tidak bisa jawab ini. Tauhid tidak bisa jawab ini. Betul atau tidak? Nanti kita bahas, ya, di dalam bagian apologetika. Contoh apa lagi? Keluarga. Satu keluarga, ayah, ibu,
anak-anak, ya begitu ya. Ayah sama ibu sama atau tidak? Tidak sama, masing-masing unik. Tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Di dalam hukum pernikahan Kristen dikatakan apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Tuhan Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Ini refleksi dari Tritunggal sebetulnya. Keluarga itu refleksi dari Tritunggal. Maka ketika ayah paksakan kehendaknya supaya sama dengan istri, supaya sama dengan anak-anak, maka dia dikte segala sesuatu. Sehingga keunikan istri tidak ada, keunikan anak tidak ada, dia sedang melawan doktrin Tritunggal, melawan prinsip Tritunggal. Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Maka suami bukan istri, istri bukan suami. Istri tidak segala sesuatu harus sama dengan suami. Nah ini nanti konsepnya jadi konsep menekankan kesatuan saja, ini bahaya. Jelas ya? Keluarga itu merefleksikan Tritunggal, saudara. Semua, saudara lihat satu buku, satu judul, satu buku itu kesatuan. Tapi di dalam saudara menggali bermacam-macam ide yang disampaikan oleh buku itu merefleksikan Tritunggal. Maka jangan anti doktrin ya, jangan anti teologi. Belajar ketua SRT tadi berkata belajar teologi itu indah ya. Ada keindahan yang kita gali, ada keindahan kita gali. Tapi hati-hati ya, jangan tertipu dengan orang yang baru belajar kemarin lalu menghina segala sesuatu yang di belakang lalu berkata ini penemuan yang indah sekali, yang penting sekali. Dengarkan saya, ikuti teladan saya. Bohong. Ya, lanjut ya. Sudah sebagian ini sudah selesai sekira. Ya. Ya sudah. Jadi saya mungkin tambahkan masih ada. Boleh. Ya. Masih ada. Masih ada waktu ya. Jadi epistemologi kita, Kristen kita sih sebetulnya itu saya katakan tadi dasarnya Tritunggal. Kita sudah bicara mengenai one and many ya, dan aplikasi praktisnya bahkan dalam kehidupan kita saya sudah sampaikan. Yang kedua, logika kita ini pun sebetulnya tetap merujuk kepada Tritunggal. Tetap merujuk kepada Tritunggal. Logika itu apa saudara? Secara sederhana logika itu adalah kemampuan membedakan A dengan B. A bukan B, B bukan A. Ya. Jadi apa di tangan saya? Mikrofon. Mikrofon ini bukan mimbar. Nah maka kalau orang berkata mikrofon adalah mimbar, mimbar adalah mikrofon, dia kacau logika. Jelas ya? Kacau logika. Nah ini kita ambil dari mana? Dari Tritunggal. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Ada semacam antitesis di situ. Ya, tidak sama saja. Ya, maka ajaran Sabellian itu palsu. Ya, ajaran doktrin Sabellian yang mengatakan Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus. Ya, zaman perjanjian lama kita sebut Bapa waktu datang ke dalam dunia jadi Yesus. Ya, setelah naik ke surga turun lagi jadi Roh Kudus. Itu doktrin yang menyesatkan. Ya, itulah akibat menekankan hanya kesatuan saja. Ya, seperti itu. Nah ini yang pertama ya, masalah logika ya. Kedua, masalah logika mendidik kita bahwa di dalam membicarakan kebenaran itu tidak ada jalan tengah. Either or istilahnya. Either or. Jadi either this or that. Ya. Tidak ada jalan tengah. Nah sekarang misalnya apa? Ya. Kalau saya pembicara di sini, maka saudara yang duduk tidak mungkin pembicara. Pembicara hanya boleh salah satu di antaranya. Nah, ini cara berpikirnya. Nah, ini cerminan Tritunggal lagi. Bapa bukan anak, anak bukan bapak dan seterusnya. Lalu yang ketiga saudara, hukum logika kita juga bisa dinyatakan dengan prinsip law of non-contradiction ya, atau hukum tidak berkontradiksi. Kalau di tangan saya ini adalah mikrofon ya, berarti dia masuk ke dalam golongan, kalau saya boleh katakan ya, sound system ini kan ya. Jadi kalau mikrofon ini masuk ke dalam golongan sound system, maka tidak mungkin pada waktu yang sama, pengertian yang sama,
relasi yang sama masuk ke dalam golongan babi, atau mungkin yang lebih umum sedikit ya, masuk ke dalam golongan hewan. Maka kalau seseorang pernyataannya itu ya membenarkan kedua hal yang bertentangan dalam waktu yang sama, pengertian yang sama, relasi yang sama, itulah yang disebut sebagai kontradiksi, dan ini melawan natur Tritunggal. Saya kasih contoh sederhana lagi sekarang. I cannot speak English, even a word I cannot. Saya tidak bisa bicara bahasa Inggris, bahkan satu kata saya tidak bisa. Sementara saya bicara bahasa Inggris. Nah, ini kontradiksi, saudara. Maka ahli hukum itu mereka belajar ilmu logika. Nanti kalau di pengadilan itu orang-orang yang bicara itu palsu ya, bertentangan satu dengan yang lain, itu pernyataan mereka itu gampang untuk ini. Ya, makanya harusnya hamba-hamba Tuhan ya belajar ilmu logika bagus sekali. Karena itu bukan ilmu kafir ya. Kita bukan golongan yang suka kafir-kafirkan segala sesuatu ya. Ya itu kadrun kan begitu ya. Bukan kafir. Ilmu logika itu adalah wahyu umum Tuhan yang dinyatakan di dalam wilayah ciptaan ini. Aristoteles bukan penemu ilmu logika, bukan. Dia hanya bukan pencipta maksud saya. Dia hanya menemukan ilmu logika yang memang Tuhan taruh dalam ciptaan. Itu wahyu umum, saudara. Karena logika kita ini mencerminkan Tritunggal. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Bapa bukan Roh Kudus dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi saudara, dengan demikian maka epistemologi ya, Vantilian itu sifatnya trinitarian. Dan dengan dasar epistemologi inilah nanti dioperasikan ke dalam wilayah apologetika. Dan yang paling penting adalah bahwa Vantil menegaskan mengenai adanya antitesis ya. Nanti kita bahas di bagian kedua. Antitesis antara believer, orang percaya, dengan unbeliever, orang tidak percaya. Apa yang dipegang oleh orang tidak percaya selama itu berlawan Alkitab pasti palsu. Bukan ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, tidak, pasti palsu. Apa yang dipegang orang Kristen sebagai orang yang percaya, yang sudah dilahirkan kembali, yaitu Alkitab, pasti mutlak benar, satu-satu. Nah, ini menjadi prinsip daripada apologetika Vantiliana. Mungkin saya bicara sampai di sini. Oke. Ya, silakan. Ya, selanjutnya kalau ada yang mau bertanya silakan. Sesi pertama dipersilakan. Ya, silakan. Mungkin mic bisa bisa dikasih. Oke, diri kalau bisa. Berdiri kalau bisa biar kelihatan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang ada. Tadi dari penjelasannya ada yang saya belum pahami tentang menekankan keraguan, abaikan kesatuan, nihil. Terus menekankan kesatuan, abaikan keragaman, juga nihil. Nah, seharusnya bagaimana, Pak? Saya kira sudah terjawab tadi, doktrin Tritunggal. Kembali kepada doktrin Tritunggal. Di dalam Tritunggal kita memahami bagaimana kesatuan dan keragaman itu mempunyai relasi yang sesungguhnya. Jadi kalau mau memahami tentang kesatuan, keragaman yang satu dan banyak, rujuklah kepada Tritunggal. Itu satu-satunya rujukan. Saudara tidak bisa rujuk kepada tauhid atau yang lain. Ya. Oke. Terjawab? Oke. Ada yang lain? Silakan. Oke. Baik, saya akan bertanya. Jikalau pusatnya pada manusia atau antroposentris,
apakah gabungan dari unity dan diversity memiliki makna yang sesungguhnya secara realistis atau tidak? Oke. Saya jawab. Ya, boleh sih. Saya tidak melihat relasinya antara antroposentris tadi dengan unity and diversity. Coba bagaimana maksudnya? Mungkin bisa jelasin ulang Ya, maksud coba dielaborasi, Iya. ya dijelaskan lebih baik ya, dan kalimat-kalimat yang diartikulasikan lebih bagus. Gimana? Ya maksudnya yang saya tanyakan itu kan bahwa dalam itu tadi ada kesatuan dan ada keberagaman. Ya. Nah kalau misalnya pusatnya itu tadi kan bahwa secara manusia tidak menemukannya adanya kesatuan dan keberagaman, tetapi hanya di dalam Tritunggal. Nah kalau misalnya pusatnya itu adalah di dalam diri manusia untuk menemukan yang abstrak itu atau yang realistis itu, apakah mereka menemukan ketika adanya kesatuan dan keberagaman itu? Bisa dijelaskan? Gimana maksudnya? Saya juga nggak nangkap jujur. Coba pakai Mbak. Pertanyaannya secara simpel aja. Maksudnya berarti apa yang kamu mau tanyain? Ya baik, saya gini. Tadi sesuai dengan pernyataan saudara Bri mengatakan bahwa jika unity saja berarti nihil. Ya. Tapi kalau misalnya keberagaman saja sama juga dengan Ya, nihil. ya. Nah kalau misalnya usaha dalam untuk menemukan realitas yang sesungguhnya itu dalam diri manusia, apakah bisa mereka temukan makna yang sesungguhnya itu atau tidak? Tanpa merujuk kepada Tritunggal begitu. Tanpa merujuk pada Tritunggal. Tidak bisa, tidak bisa ya, tidak bisa. Saya mau kasih contoh sederhana sekarang. Ya. Kalau tidak merujuk kepada Tritunggal ya, saya kasih contoh sederhana sekarang. Hanya dalam Tritunggal itu kesatuan dan keragaman itu dilihat secara utuh dan sempurna ya. Itu pergumulan filsafat kan. Nah sekarang kalau Allah itu diyakini seperti Unitarian atau Tauhid misalnya, hanya satu pribadi mutlak, tidak ada keberagaman dalam dirinya, ya. Dan ini konsep yang sifatnya antroposentris sebetulnya, ya, antroposentris. Maka itu akan berpengaruh nanti Anda tidak menemukan makna hidup sesungguhnya sebagai manusia. Anda pasti memperkosa hak asasi manusia. Sekarang kalau doa harus satu arah, bagaimana? Pakaian harus sama semua. You beda, you kafir. Semua kafir. Anda kira-kira indah tidak sebagai manusia? Coba. Gimana keindahannya? Justru kita kesatuannya pada hakikat, ya Kristen ya, pada hakikat yaitu satu Alkitab, satu iman, satu doktrin Tritunggal, satu doktrin keunikan Kristus ya. Tetapi yang sisanya itu keberagaman, itu yang membuat indah. Itu yang membuat indah. Sama seperti saya satu pribadi, tetapi saya tidak boleh mengabaikan keragaman dalam diri saya. Kalau saya hanya menekankan kesatuan pribadi, dan saya percaya pribadi saya berkedudukan pada jiwa saya, maka saya hanya memperhatikan jiwa. Tubuh tidak memperhatikan, itu kacau. Tuhan Yesus menebus tubuh dan jiwa. Itu sebab dia bangkit dari kematian. Maka saudara merujuk kepada apa saja, kepada diri, kepada konsep yang bukan Tritunggal, akan merusak manusia, merusak esensi manusia, merusak hak asasi manusia. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Terjawab ya? Atau? Sudah? Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Ya, jadi dari awal tadi kita diskusi adalah saya menangkap bahwa apa yang menjadi dasar pemikiran kita harus kita letakkan kepada esensi atau hakikat atau prinsip daripada Tritunggal. Itu maksud Bapak seperti itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Apa yang menjadi dasar atau pola berpikir kita harus kita selaraskan kepada hakikat daripada Tritunggal. Ini daripada diskusi kita. Iya, iya. Jadi begitu. harus sebetulnya ini bukan pilihan sebetulnya. Ya. Kalau mau sungguh-sungguh bertanggung jawab jadi Kristen,
Itu bukan pilihan. Rujukan satu-satunya hanya Tritunggal sebetulnya. Artinya Ya. ini adalah merupakan dasar pemikiran kita. Ya, ya. Dasar Dasar. kita pegang dulu ini. Ya, betul. Iya. Ya, ya. Jadi nanti baru kalau kita berpikir seperti itu bisa kita selaras dengan Ya, yang lain. ya. Itu poinnya ya. Pak, Ya. daripada ini. Ya, jadi dasar daripada kalau bahasa ilmiahnya epistemologi kita, dasar daripada iman kita, dasar daripada kita menginterpretasi segala sesuatu, dasar daripada kehidupan praktis kita setiap hari. Tidak satu bidang pun yang lepas dari Tritunggal. Artinya dari dasar pemikiran kita, nanti kemudian pola berpikir kita tentu nanti berpengaruh pada perilaku kita begitu. Ya, jelas. Kira-kira begitu ya. Ya, Pak? betul. Yang Betul. kita Ya. mau letakkan di Ya, awal. jadi kalau sifatnya Trinitarian ya, hidup kita pasti, misalnya contoh dalam menafsir Alkitab, saya coba ini ya, mencoba fokus kepada hal ini ya, karena yang sekarang ini paling banyak dikhianati menurut saya adalah pekerjaan Tuhan dalam sejarah yang menggunakan komunitas untuk menafsir Alkitab. Ya. Seseorang yang menafsir Alkitab lalu membenarkan tafsirannya sendiri tanpa melihat yang lain, dia sedang tidak merujuk pada Tritunggal. Karena Tritunggal itu kesatuan dan keragaman itu utuh di sana. Maka kalau mau jadi Kristen yang bertanggung jawab, tidak bisa hanya merujuk kepada pemikiran saya sendiri, tafsiran saya sendiri, tapi melihat bagaimana saudara-saudara seiman lain juga menafsir Alkitab yang sama. Nah, seperti itu. Artinya kita mau mencari satu kebenaran. Ya. Tentu kita juga memperbandingkan dengan kebenaran-kebenaran lain. Ya, itu spirit Tritunggal. Ya. Seperti itu ya, Pak. Ya, ya, betul. Jadi nanti kita dengan pola tertentu atau metode tertentu, kita bisa menentukan betul adalah ini yang terbaik gitu ya. Ya. Paling benar gitu ya, Pak. Ya, ya. Sebetulnya bukan paling benar, istilah paling benar itu Paling kurang benar. tepat. Satu-satunya yang benar. Benar. Ya. Nah, kalau wilayah esensi kita mesti bicara satu-satunya benar. Tetapi kalau wilayah yang non esensial, wilayah yang boleh kita menjadi membuka ruang untuk keragaman, nah itu tidak boleh bicara satu-satunya, tidak boleh. Ya, ya, ya. Ya. Silakan. Selamat malam, nama saya Hasan. Ya. Kami mau bertanya kepada Pak Muriwali. Malam ini kita berbicara mengenai Trinitas. Ya. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah ada perbedaan mengenai asal usul Trinitas dengan Tritunggal? Nah, ya. Apakah ada perbedaan arti Trinitas dengan Tritunggal? Pertanyaan yang kedua, tadi Pak Muriwali menyampaikan bahwa memaparkan bahwa teologi itu ada dua, Pak ya. Ya. Teologi teosentris Ya, dan antroposentris. teologi antropologis, Pak. Antroposentris. Antroposentris, Pak. Ya. Nah, dan dikaitkan dengan semua ilmu itu bisa kita merujuk pada Tritunggal, Pak ya. Jelas. Ya. Nah, saya mau berbicara ke ranah lain, Pak ya, bahwa Ya. ketika kita bicara mengenai konsep bisnis, Pak ya, Ya. dalam Ya. melakukan usaha atau entrepreneur. Iya, iya. Nah, konsep bisnis ini bisakah kita kaitkan dengan teosentris atau Tritunggal, Pak ya? Memang satu-satunya rujukan mesti Tritunggal. Sebelum Ya. kami penjelasan dari Ya. Pak Muriwali, Ya, tadi saya- juga pertanyaan. ya, dari Pak. saya jelaskan Terima ya. kasih, Pak. Ya. Ya. Trinitas itu dari istilah Trinity bahasa Inggris ya. Three and unity kan begitu ya. Tiga dan unity kan begitu ya. Trinity. Jadi sebetulnya sama dengan Tritunggal. Ya, Trinitas dan Tritunggal itu istilah yang sama, Pak. Ya. Sama. Memang itu bukan istilah Alkitab, tetapi itu adalah ajaran Alkitab. Ya. Karena Alkitab memang membicarakan Allah Kristen sebagai Tritunggal, gitu ya. Lalu masalah bisnis tadi. Orang bisnis maunya sendiri, mau atur segala sesuatu. Tidak ada rekan bisnis yang mau bisnis sama dia. Betul atau tidak? Cobalah berbisnis. Anda buat aturan sendiri ya, langgar sendiri ya, tidak peduli dengan rekan bisnis, bangkrut Anda. Mesti memperhatikan keragaman. Orang ini maunya apa? Mari kita runding coba. Bagaimana supaya bisnis kita ini sama-sama maju. Jadi pribadi-pribadi yang berbeda mencoba menyatukan persepsi bisnis mereka. Itu prinsip Tritunggal, kesatuan dan keragaman. Jadi coba tantang saya misalnya, saya ini pendebat ya.
Di mana saja bina kehidupan yang tidak relevan dengan Tritunggal. Semua relevan, saudara. Nah, ini yang tidak dikhotbahkan dari mimbar gereja. Mimbar gereja kalau sudah turun levelnya menjadi khotbah moral, ya. Kamu harus melakukan ini, ya. Kamu harus lakukan ini. Orang susah dibantu, hanya itu saja. Tidak pernah bicara Tritunggal, tidak pernah bicara Kristus. Maka kacau sekali. Kacau sekali. Mimbar itu menjadi mimbar yang mengkhianati iman Kristen. Tidak memuliakan Tuhan. Ada hubungannya, Pak. Ada. Oke, boleh lanjut yang lain? Oh ya, di belakang. Terima kasih atas kesempatannya. Menjadi pertanyaan saya di sini adalah berbicara tadi tentang logika, yaitu bagaimana kita membedakan A dengan B dengan A, karena A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan A. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa begitu juga dengan Tritunggal. Allah bukan Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Bapak mengatakan hal itu menyamakan dengan pengertian logika tersebut dengan Bapa tidak sama dengan anak dan anak tidak sama dengan Roh Kudus, sementara dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu pertanyaan pertama Bapak. Yang kedua yaitu satu pertanyaan yang masih belum bisa saya jawab ketika salah seorang teman masuk itu sepupu bertanya begini, siapakah tentang Tritunggal? Siapakah Tritunggal itu? Saya katakan itu Bapa, Roh Kudus dan Anak. Lalu anak itu siapa? Saya katakan itu Yesus Kristus. Lalu kalau misalnya Yesus Kristus itu adalah Bapa atau Allah, mengapa dia bisa mati? Saya katakan karena dia sudah menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Tapi mereka masih belum menerima hal tersebut karena kalau Allah itu nggak bakalan mati. Jadi kenapa Yesus itu mati? Saya katakan tapi ketiga harinya dia bangkit. Tapi masih belum diterima karena sama aja itu mati. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kedua saya. Terima kasih Bapak. Ya, saya jawab yang pertama ya. Anda merujuk pada Injil Yohanes, aku dan Bapa adalah satu hakikat, Tuhan. Jadi satu hakikat. Jadi di sini jelas ada aku, yaitu Yesus, dengan Bapa, satu pribadi yang lain. Jadi aku Yesus tidak sama dengan Bapa kan? Ada antitesis di sini kan? Tetapi sekaligus itu merupakan satu kesatuan hakikat. Nah, apa kaitannya dengan logika yang mungkin saudara kurang jelas dari penjelasan saya tadi? Kalau hanya menekankan unity-nya Allah, bahwa Allah itu satu-satunya, tidak ada keragaman dalam dirinya, maka logika lumpuh di sini. Logika itu butuh antitesis, butuh keragaman untuk menghidupkan logika. Betul atau tidak? Nah, saya kasih contoh kesatuan tadi. Kalau semua hanya air saja, logika mati di sini, blank. Tapi kalau ada air, ada yang kering, ada lautan, ada daratan. Nah, ini kita bisa istilahnya itu mencerna ya, bisa membedakan air dengan daratan, begitu kan? Lautan dengan daratan. Logika hanya bisa eksis kalau ada antitesis semacam itu. Ada keragaman. Maka itu relevansi daripada bagaimana logika kita eksis dengan doktrin Tritunggal. Nah, kalau kepercayaan Allahnya itu satu mutlak, susah di sini. Logika menjadi kacau kan? Bahkan di dalam diri Allah, bagaimana logika Allah itu menjadi eksis? Kalau Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus, bagaimana logikanya bisa eksis? Seperti itu. Oke, terjawab. Oh, sebentar Pak, ada yang di belakang. Sorry. Mau nanya tadi. Ya,
Mungkin 1-2 pertanyaan lagi supaya sesi 2 lebih panjang. Ya, sesi kedua. sesi 2 nanti. Ya, bisa lebih panjang ya. Oh, oke. Baik, mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Apakah berbicara tentang logika, apakah tidak bertentangan dengan yang namanya Tritunggal, Bapak? Pertanyaan kedua masih belum terjawab kan? Oh ya, betul. Logika dan Tritunggal. Yang mati di atas kayu salib itu bukan kealahan Yesus. Allah tidak bisa mati. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan, ya seperti Dr. Erastus mengatakan, Yesus itu mati 2 kali ya. Mati yang pertama itu di-terminate ya, dibikin nol oleh Allah Bapa. Semua memori, semua ingatan dihilangkan. Itu bukan Allah. Allah tidak bisa dinihilkan menjadi bukan Allah. Allah selalu Allah dari kekal sampai kekal. Kalau dia bisa berhenti jadi Allah, maka itu bukan Allah. Itu sifatnya sudah temporer. Jelas ya? Maka yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus. Justru karena Allah tidak bisa mati untuk menebus dosa kita, maka dia turun ke dalam dunia mengambil natur manusia. Nah, istilah menjelma tadi itu saya kurang sepakat istilah itu, karena menjelma ini sebetulnya berubah wujud kan. Seperti orang Jawa itu ada kepercayaan babi ngepet ya. Babi ngepet itu berubah, manusia berubah jadi babi lalu mencuri kan begitu. Itu menjelma. Yesus bukan menjelma. Keilahian Sang Logos, perhatikan baik-baik. Keilahian Sang Logos bukan berubah menjadi manusia. Allah tidak mungkin berubah menjadi manusia. Tetapi natur manusia itu diambil, ditambahkan, sehingga naturnya sekarang menjadi 2. Allah 100% karena memang dia Allah, manusia 100% setelah dia inkarnasi menambahkan natur manusia. Nah, natur manusia Yesus lengkap utuh sama seperti kita, tubuh dan jiwa. Yang mati di atas kayu salib itu yang di mana jiwa meninggalkan tubuh itu adalah kemanusiaan Yesus. Keilahiannya itu tidak berpengaruh apa-apa, tetap ilahi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka ini salah kaprah dari pihak sebelah juga dari pihak Islam. Kalau Yesus itu Tuhan Allah, mengapa mati? Loh, siapa yang bilang Allahnya yang mati? Kita bilang kemanusiaannya yang mati untuk menebus dosa kita. Jelas ya? Oke, lanjut. Terima kasih. Saya Erwin, saya akan bertanya Pak. Tadi Bapak jelaskan bahwa pengetahuan kita atau manusia itu fotokopi dari pengetahuan Allah. Ya. Jadi pertanyaan saya, kalau pengetahuan manusia itu adalah fotokopi dari pengetahuan Allah, kenapa banyak manusia salah pengetahuannya, khususnya dalam pengetahuan tentang Tritunggal? Gitu. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi saudara, ketika kita dilahirkan kembali ya, tidak secara otomatis kita menjadi manusia Kristen yang sempurna. Ketika kita dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus dengan menggunakan firman Allah, kita menjadi manusia yang baru. Tetapi itu barulah starting awal ya, starting point kita untuk kemudian menuju kepada kehidupan yang terus-menerus diubah, menuju kepada kesempurnaan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kita percaya, kita beriman, kita dibenarkan melalui iman ya, pembenaran melalui iman. Pembenaran melalui iman ini hanya bermaksud bahwa kebenaran Yesus, kebenaran apa? Bukan kebenaran karena dia Allah ya. Ini jangan salah paham ya. Kebenaran Yesus yang taat dari lahir sampai mati sebagai Mesias. Itu yang maksudnya kebenaran Yesus ya di sini. Kalau dia Allah yang benar dari kekal sampai kekal, ya, the righteousness of God, ya itu jelas dia adalah Allah yang benar. Tapi bukan itu. Kebenaran Yesus sebagai Mesias yang taat dari lahir sampai mati diperhitungkan kepada kita, maka kita dianggap benar walaupun kita tidak benar. Sebaliknya, kesalahan-kesalahan dosa kita dipikulkan kepada Yesus, diperhitungkan kepada Yesus, seakan-akan Yesus dianggap berdosa. Maka di sini Yesus berkorban untuk menanggung seluruh hukuman atas kesalahan karena dosa kita. Nah, ini esensi daripada pembenaran. Maka ada istilahnya itu double imputation ya, imputasi ganda. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita dan kesalahan kita diperhitungkan kepada Kristus begitu ya.
Nah, pembenaran ini tidak merubah apa-apa dalam diri kita. Kita tetap cacat dalam dosa. Kita tetap terpolusi oleh dosa. Pembenaran hanya menyingkirkan dosa asal dari Adam. Dosa warisan sudah dibereskan. Artinya kita tidak lagi dituntut hukuman oleh Tuhan karena dosa asal dari Adam. Dan pembenaran ini hanya bermaksud bahwa seluruh dosa-dosa kita dari lahir sampai mati sudah dibereskan, dibayar lunas. Tetapi kita sebagai manusia berdosa yang masih bisa berbuat dosa, yang cemar oleh dosa, tetap tidak berubah apa-apa. Maka perlu proses sanctification, pengudusan. Di dalam proses pengudusan ini nanti secara progresif perlahan-lahan kita diperbaharui. Nah, dalam proses inilah nanti kita mulai mengenal Allah kita. Mungkin dulunya Sabelian kan? Saya dulu Sabelian, saudara. Pertama kali menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, ya, tahun 97. Saya kalau ketemu orang saya berkata, Bapak itu adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, sama. Tapi itu kan sesat. Tapi perlahan, ya, melalui diskusi, melalui ruang kelas, ya, ketika saya belajar, itu saya belajar di tempat karismatik malah di Jawa Tengah, itu di Salatiga, ya. Kemudian saya belajar Tritunggal dengan benar di sana. Perlahan diubahkan. Nah, pengetahuan kita seperti itu, progresif nanti memahami. Jadi tidak ujuk-ujuk, istilahnya itu sudah jadi Kristen langsung benar semua pengetahuan kita, tidak. Tapi satu hal mungkin ya gini. Kalau kita orang Kristen, ya, kita orang Kristen ini pengetahuan kita tentang Allah, tentang Tritunggal, tentang keselamatan, tentang Kristus tidak berubah, ya. Malah menuju kepada sesuatu yang menyesatkan. Dan semakin tua, semakin lama kita semakin keras dalam hal yang salah. Ini mungkin bisa membuktikan bahwa kita bukan Kristen sejati. Nah, kalau orang Kristen sejati, waktu dia sadar sesat, dia akan berbalik. Dia berbalik. Ada contoh dalam Alkitab, Daud, dosanya tidak main-main. Kalau diekspos itu malu sekali, saudara. Malu atau tidak? Malu loh. Bukan saja berzina, ya, sudah punya anak dari hasil zina, bunuh orang, tipu-tipu lagi. Tulis surat, ini nipu ya, tulis surat kasih ke Uria, itu surat kematian Uria sendiri. Ini dosanya luar biasa bejatnya. Itu kalau diekspos, kalau konteks kita sekarang gimana? Katakanlah saya ternyata punya simpanan, sudah punya banyak anak, kemudian orang bongkar, ya, ku taruh di mana mukaku? Saya tidak bisa berdiri di sini, saudara, nggak bisa. Tapi Daud waktu ditegur Nathan, berbalik dia. Muncullah Mazmur 51 yang indah itu. Ini ciri khas Kristen. Jadi jangan tegar tengkuk. Bapak yang ini mungkin terakhir tadi tambahan. Oh, oke. Dari awal saya mendengar pembicaraan Bapak. Memang iman sama logika tidak pernah bisa ketemu. Logika hanya bisa dipakai oleh masyarakat awam jika kita mengenal pengetahuan. Tapi iman timbul dari diri kita sendiri ketika kita mengenal sebuah karakter. Khususnya kalau kita memiliki iman Kristus, kita mengenal figur arsitektur Tritunggal. Tapi saya bingung. Memang hak Bapak untuk menjelaskan. Tapi saya memegang isi Alkitab. Sama seperti Ibu ini bilang, Bapak itu satu dengan Anak dan Roh Kudus. Kalau secara logika, kita bisa memang membedakan arti definisi ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi itu punya kaitan yang satu. Jadi kalau Bapak misalnya bilang, Bapa bukan Anak, Anak bukan Bapa, dan Bapa bukan Roh Kudus, lalu iman Kristen kita kemana? Apalagi Bapak bisa bilang sesat. Ini bisa panas kan di sini. Mohon maaf Pak ya, kita hanya sama-sama membangun. Kita buta Alkitab karena kita bukan jurusan teologi ya. Tapi kita belajar membaca isi Alkitab, kebenaran-kebenaran yang bisa kita pahami secara manusia biasa. Mungkin kalau bahasa Bapak, saya lihat terlalu teologi yang tinggi. Maaf Ibu, saya sudah paham. Pertanyaannya. Ya, pertama, Ya. mengapa Bapak bilang kalau kita manusia Kristiani mengaku bahwa Bapa sama dengan Anak,
Ya. sama dengan Ratu disesat. Satu. Yang kedua, apa inti dasar seminar dari epistemologi dan apologetika Vantil tentang Tritunggal itu sendiri? Terima kasih. Sudah ya. Ya, jadi saya respons ya. Ibu pakai standar ganda di sini. Sekarang saya mau tanya Ibu, untuk seseorang menjadi dokter perlu kuliah berapa tahun? Tergantung kerja cepat 6-7 tahun. Ya, 6 sampai 7 tahun ya. Lalu seseorang untuk belajar teologi supaya paham Alkitab dengan benar nggak butuh kuliah. Kalau dokter butuh kuliah, untuk belajar teologi nggak butuh kuliah. Kalau untuk isi Alkitab bisa dua alternatif, Pak. Ya? Bisa dua alternatif. Ya, apa? Ada yang kalau membutuhkan sebuah gelar, dia harus kuliah. Tapi kalau dia sekedar untuk mengenal Kristus, tanpa kuliah pun dia bisa. Nah, ini sebetulnya standar ganda saya katakan tadi. Ini mirip dengan seseorang ya mau jadi dokter, tidak usah kuliah, belajar sendiri, nanti baru praktek. Sama Bu, seluruh bidang harus lewat proses belajar. Sama seperti seorang anak dilahirkan dari kecil, dididik, diajar, memahami firman Tuhan pun butuh belajar. Tidak ada yang langsung lompat tanpa belajar sendiri, apalagi sangat berbahaya. Ini yang pertama ya. Belajar Alkitab butuh dibimbing. Alkitab sendiri berkata Tuhan yang memberikan kepada kita rasul, nabi, penginjil, pengajar, gembala, pengajar. Itu pembimbing kita. Jadi Alkitab sama sekali tidak membenarkan seorang belajar sendiri, tahu sendiri, itu salah. Itu yang pertama. Dan ini sebetulnya tidak konsisten dengan kehidupan praktis kita setiap hari. Semua itu belajar ya, tidak ada yang tidak belajar. Kedua, kalau saya berkata bab yang mengatakan Bapa itu adalah anak, anak adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapa, sesat. Karena memang itu melawan Alkitab. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini merujuk kepada logos, yaitu yang datang ke dalam dunia nanti, yaitu Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan baik-baik. Di awal dikatakan bukan firman itu adalah Allah, tidak. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti antara firman dan Allah itu ada dibedakan di sini. Jelas ya? Lalu kemudian dikatakan yang pertama tadi pada mulanya adalah firman, lalu kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, lalu kemudian firman itu adalah Allah. Nah, apa maknanya firman adalah Allah? Ini apakah Yohanes memberikan kepada kita pengertian yang berkontradiksi? Tadi dikatakan firman itu bersama-sama Allah, berarti dibedakan ya. Lalu kemudian lagi dikatakan firman itu adalah Allah. Loh, ini berkontradiksi atau bukan gitu maksudnya? Mengapa Yohanes berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah? Karena dia mau merujuk kepada fakta bahwa Allah kita itu sifatnya bukan hanya satu mutlak, tapi ada keragaman pribadi. Itu yang mau ditekankan di sini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian selanjutnya firman itu adalah Allah. Di sini Rasul Yohanes mau menegaskan bahwa firman dengan Allah itu sendiri hakikatnya itu sama. Maka kalau begitu, berdasarkan juga penelitian dengan ayat-ayat yang lain, maka istilah Allah yang pertama itu secara khusus merujuk kepada Allah Bapa. Ini berdasarkan penelitian, kita tidak bisa buka karena waktu kita habis sekarang ya. Saya bukan memberikan kuliah dogmatika di sini, ya. Lalu firman itu adalah Allah apa? Merujuk pada kesatuan hakikat di antara keduanya. Firman itu adalah Allah sendiri. Maka istilah Allah yang kedua tidak secara spesifik merujuk kepada Bapa, tapi merujuk kepada keilahian Allah Tritunggal secara umum. Jadi Bapa berbeda dengan anak, berbeda dengan firman, tetapi keduanya satu hakikat yang tidak dapat dipisah. Nah, kalau ibu misalnya ngotot ya, Allah kita itu satu hakikat, satu pribadi. Pertanyaan penting ya, ada banyak problem tadi tidak bisa dipecahkan.
Ya, kecuali kalau mau konsisten kita hidup seperti kadrun, semua kafir. Nah, ini saya mengulang sedikit pembahasan saya tadi. Yang kedua, apa bedanya dengan konsep Allahnya pihak sebelah yang tauhid itu? Tidak ada beda ya, tidak ada beda. Jadi tidak didukung oleh Alkitab. Itu di sejarah gereja itu ajaran Sabelian. Sabelius mengatakan Allah di perjanjian lama itu namanya Allah Bapa. Waktu kemudian Allah Bapa ini turun ke dalam dunia, kita sebut sebagai Yesus Kristus, Allah Anak. Kemudian naik lagi ke surga, ya, 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, turun lagi pada hari Pentakosta menjadi Roh Kudus. Jadi Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapa. Ini adalah ajaran yang sudah dicap sesat di dalam sejarah gereja. Nah, sekarang coba ibu bandingkan sekarang ya. Yang mengajarkan ajaran semacam itu cuma satu orang itu dan pengikutnya, Sabelius. Sedangkan yang mengajarkan Tritunggal yang sama-sama menafsir Alkitab itu seluruh gereja, bapak-bapak gereja ya, semua Tritunggal semua. Bahkan Katolik Roma sampai sekarang, yang di dalam hal-hal tertentu kita perlu kritisi, tetap mempertahankan doktrin Tritunggal. Katolik Timur Ortodoks ya, Tritunggal. Bambang Nursena itu Tritunggal, walaupun mungkin penjelasannya beda sama saya, karena saya merujuk kepada penjelasan Barat ya. Tritunggal Bambang Nursena. Nah, yang sama dengan Sabelius siapa? Ya, golongan Jesus only itu kan, atau golongan Unitarian, atau golongan-golongan yang sekarang ini ya, ada satu pendeta yang namanya Henry Tang ya, itu ramai di YouTube ya. Dia mengatakan penyembah Bapa itu sesat, padahal Yesus mengajar kita berdoa Bapa kami yang di surga. Tapi dia katakan itu sesat. Doa Bapa kami tidak berlaku lagi, kata. Ini ngaco luar biasa. Nah, orang yang minor semacam ini lalu klaim sekarang kami yang benar. Loh, masakan Tuhan bekerja dengan cara seperti itu ya, menggunakan yang minor yang melawan Alkitab ini, lalu itu yang benar. Sedangkan yang mayor gereja semua terima, di mana kita percaya bahwa Tuhan pimpin gereja. Gereja tidak dilepas sendiri oleh Tuhan. Bagaimana gereja menafsir Alkitab itu dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana ya gereja yang mayoritas mengatakan Tritunggal ya, menafsir Alkitab dengan sungguh-sungguh, dikatakan sesat semua. Bagi saya ini tidak masuk akal. Maka kalau ada pendeta kembali lagi ya, ajaranku ini baru ya, ikutilah aku, itu buang dia, itu pasti salah. Kalau gitu Pak Erastus masuk yang mana? Kalau saya jelas posisi saya ya. Kalau posisi saya jelas itu masuk dalam bijak. Ya. Ya. Oke, tapi sebelum berlanjut jadi 2 hari, nah kita ada break sebentar ya. Tapi nanti jangan pulang ya, masih ada sesi kedua. Ya. Ya, break. Mungkin panitia bisa umumin breaknya gimana? Baik, sekarang kita break selama 15 menit. Setelah itu nanti kita kembali lagi ke tempat ini.